Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di pentas seni Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu bersama kami di sore hari ini. Saya Waina. Saya Daniela. Kami akan memandu jalannya acara pentas seni yang menjadi ajang istimewa bagi para siswa Sekolah Dian Harapan Holland Village, khususnya kelas 7, 10, dan 11, untuk menampilkan bakat dan kreativitas mereka melalui puisi, musik, dan drama. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan hasil pembelajaran serta hasil kerja keras yang telah mereka siapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk membuka rangkaian acara pada sore hari ini, kami mengundang Ibu Agnes Jumarta Gule selaku Kepala Sekolah SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan untuk memberikan sambutan sekaligus memimpin dalam doa pembuka. Kepada Ibu Agnes, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu dan para tamu undangan, juga anak-anak yang hadir di sore hingga malam hari ini. Sungguh menjadi satu sukacita bagi kita semua. Di sore hari ini ada satu kegiatan istimewa bagi kita untuk kita nikmati, untuk kita saksikan bersama. Yang kami hormati tim leadership dari Junior School dan juga dari Senior School Dian Harapan Holland Village Manado. Di sore hari ini rencananya juga akan dihadiri oleh beberapa Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Kita menunggu kehadiran mereka jika nanti semisal mungkin sedang di perjalanan. Dan tentu yang saya banggakan, anak-anak semua yang hadir di sore hari ini, dan secara khusus yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Dengan segala kesibukan Bapak Ibu, dengan segala barangkali kegiatan di hari Jumat yang biasanya Bapak Ibu lakukan, di hari ini Bapak Ibu menyediakan waktu untuk duduk bersama-sama dengan kami menikmati rangkaian kegiatan di sore hari hingga malam hari ini. Jadi sungguh menjadi satu sukacita bagi kami semua, Bapak Ibu, untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tama, mungkin saya perlu menyampaikan hal ini, Bapak Ibu. Saya menyampaikan titipan salam dari Bapak Heinz Wokas selaku Head of School Sekolah Dian Harapan Holland Village. Hari ini beliau belum berkesempatan hadir di kegiatan sore hari ini karena hari ini beliau sedang mengikuti pertemuan bersama dengan School System Koordinator kita dan juga Head of School SDH seluruh Indonesia, dan bertepatan kegiatannya itu dilakukan di Manado. Jadi beliau juga sekalian hosting rekan-rekan di sana dan mengikuti kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu, beliau menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua. Memulai kata sambutan ini, Bapak Ibu, saya teringat dengan satu kutipan di satu buku yang saya baca, dituliskan oleh Carol Dweck. Judul bukunya Mindset. Di buku itu dia tuliskan satu kesimpulan dia dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah seperti ini: apakah semua manusia bisa melakukan segala hal? Nah, waktu saya baca itu Bapak Ibu, saya juga berpikir ya, apakah
saya sebagai manusia juga bisa melakukan segala hal. Saya kurang tahu jawaban dari Bapak Ibu, tapi kalau dari jawaban saya tidak bisa memastikan antara iya dan tidak. Nah, tetapi penulis ini tidak membawa kita ke jawaban itu Bapak Ibu, tapi dia membawa kita kepada satu pemikiran seperti ini. Kita sepakat bahwa setiap manusia itu bisa melakukan sesuatu dengan lebih banyak daripada kesan pertama saat kita bertemu orang tersebut. Wow, itu membuat saya terhenti dan berpikir, iya ya, betul sekali. Dan itu mengingatkan saya dengan kegiatan malam hari ini Bapak Ibu, karena mengingat pertumbuhan anak-anak kita. Mereka sudah belajar dan mereka terus menikmati pembelajaran itu. Dan Bapak Ibu, tentang proses belajar itu ada 3 elemen yang kita tidak boleh lupakan. Elemen pertama itu learn, belajar. Singkatnya learn itu adalah dari no menjadi yes, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang namanya unlearn, yaitu dari sesuatu yang kita yes, tapi kita belajar untuk no. Ya, semoga saya tidak terbalik ya tadi ya. Learn adalah dari no ke yes, unlearn itu dari yes ke no. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya kita pelajari, tapi kemudian kita mungkin stop untuk hal itu karena kita tahu sesuatu hal yang baru atau yang benar. Dan ada satu elemen yang penting lagi Bapak Ibu dari proses belajar, yaitu relearn. Dan artinya kita harus belajar kembali untuk semakin mempertajam atau mengasah. Saya percaya anak-anak kita mengalami hal itu, 3 hal itu Bapak Ibu, learn, unlearn, dan relearn dari kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, pementasan seni di sore hari hingga malam hari ini berjudul Merdeka, Tutur atau Hidup. Wah, ini satu judul atau tema yang paradoks ya sebenarnya, tapi sekaligus memberikan kita undangan. Undangannya apa Bapak Ibu? Undangannya mau menanyakan satu hal kepada kita semua. Apakah sejarah-sejarah itu atau apakah kemerdekaan itu hanya hidup di cerita-cerita sejarah, atau sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita di zaman atau di masa saat ini? Pementasan seni ini Bapak Ibu membawa kita kepada satu pemikiran, bahwasanya anak-anak ini menampilkan hal-hal yang mereka sudah pelajari dengan satu pesan, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kata-kata atau hanya sekedar tutur, tetapi terinternalisasi di dalam kehidupan. Mengambil sikap untuk menjadi murid yang bertanggung jawab, mencintai sejarahnya, dan menghidupi kemerdekaan itu. Tapi kemudian kemerdekaan itu apa? Itu hasil refleksi anak-anak kita Bapak Ibu. Kemerdekaan yang sejati itu tentang apa? Nanti Bapak Ibu dapat jawabannya di akhir. Jadi pastikan Bapak Ibu ada dari awal sampai akhir kegiatan ini untuk mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tentu kegiatan ini tidak akan berjalan jika pertama bimbingan dari Bapak Ibu guru itu pasti. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak. Yang kedua, tentu spesial sekali dari Bapak Ibu orang tua. Terima kasih untuk setiap dukungan kegiatan hari ini, untuk dukungan kepada anak-anak. Bahkan saya tahu tadi pas saya sampai ada orang tua yang sudah dari pagi di tempat ini mendampingi anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah berjerih lelah untuk kerja kerasnya sepanjang minggu-minggu dan bulan-bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian kegiatan di sore hingga malam hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selamat menikmati
rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Kiranya kegiatan hari ini menginspirasi kalian semua, anak-anak, memberkati kita semua, Bapak Ibu dan tamu undangan, dan tentu kiranya Tuhan saja yang dimuliakan melalui kegiatan di sore hari ini. Saya akan mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk berdoa, untuk memulai seluruh rangkaian kegiatan kita di sore hingga malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh penuh oleh sukacita, karena anugerah-Mu Tuhan cukup, bahkan teramat banyak, sehingga di sore hari ini kami dapat berkumpul di dalam kegiatan pementasan seni anak-anak kami SMP dan SMA. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami ya Bapa. Engkau adalah sumber pengetahuan, Engkau adalah sumber kreativitas. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau juga adalah sumber dari segala keindahan itu. Oleh karena ini ya Bapa, kami memohon kepadamu, setiap keindahan yang kami nikmati di dalam kegiatan hari ini, dari setiap puisi, nyanyian, lakon, drama, cahaya, suara yang kami dengarkan, kiranya kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk melihat secerca dari kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati Engkau melalui kegiatan di sore hingga malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang akan tampil. Kiranya Tuhan yang memberikan keberanian, Tuhan memberikan sukacita yang penuh sepanjang menampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang hadir, baik tamu undangan, juga setiap Bapak Ibu orang tua. Tolong kami Bapa untuk menikmati kegiatan hari ini, kiranya kami disegarkan kembali, terlebih kami dikuatkan imannya ya Tuhan. Kiranya acara hari ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, berkati dan sertai. Kiranya melaluinya juga kami diingatkan kembali Tuhan, tentang tujuan dari pendidikan itu, pendidikan Kristen, bahwasanya segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk membuat kami semakin mengenal Allah, melayani Engkau di dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan di sore hingga malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk acara hari ini. Amin. Selamat menikmati Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Agnes atas sambutan dan doanya. Sebelum acara berlanjut, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman penting demi kenyamanan bersama. Yang pertama, mohon pastikan ponsel Bapak Ibu dan teman-teman sekalian berada dalam mode senyap. Kemudian, toilet tersedia di area belakang sebelah kiri ruangan ini. Dan apabila hadirin disebut dalam acara, mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan pentas seni pada sore hari ini. Pentas seni ini diawali dengan penampilan puisi dari siswa kelas 7. Karya ini merupakan hasil integrasi antara pembelajaran pendidikan Pancasila dan bahasa Inggris yang bertujuan mengenalkan siswa pada keberagaman Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Allah.
Dengan memahami bahwa setiap manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, para siswa mengekspresikan penerimaan terhadap keberagaman melalui puisi berbahasa Inggris sebagai ungkapan syukur, kasih, dan kerendahan hati dalam membangun kehidupan bersama yang mencerminkan Shalom Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Tidak hanya itu, kita juga akan menyaksikan penampilan drama musikal dari kelas 10. Pada drama musikal ini, siswa belajar tentang apresiasi musik dengan fokus lagu tradisional dan lagu nasional. Dari materi pelajaran ini, siswa lebih mengenal keberagaman dan keindahan lagu Nusantara dan Indonesia. Dan sebagai puncaknya akan ditampilkan drama oleh siswa kelas 11 hasil integrasi dari mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, musik, dan pendidikan Pancasila yang kemudian dikembangkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5. Drama bertajuk Merdeka, Tutur atau Hidup ini merupakan refleksi mendalam mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia serta realitas perbudakan modern yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Melalui pementasan ini, kami sebagai siswa belajar untuk saling menghargai dalam keberagaman, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjaga persatuan. Dan semoga melalui pertunjukan kali ini, kita semua dapat sadar akan pentingnya menyadari serta menghapus praktik perbudakan modern dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh penampilan hari ini mungkin belum sempurna. Namun, izinkan kami menunjukkan hasil proses belajar kami baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan penuh sukacita, kami mempersembahkan Merdeka, Tutur atau Hidup. terukir. Belajar, bercanda, semua terasa. Oh indahnya masa SMA. Kita remaja, kita bebas berkarya. Tak hanya kata tapi nyata. Bermimpi tinggi, melangkah dengan pasti. Merdeka kita pelajar.
berkarya, tak hanya kata tapi nyata. Bermimpi tinggi, melangkah dengan pasti. Merdeka kita belajar, merdeka kita. Tangan yang kecil merangkai harap di bawah lampu yang takkan pernah padam. Bukan suatu kekal, tapi aturan. Bukan perang, melainkan tekanan. Terbang berhak di pundak kami, bukan rantai. Tak terasa beda, namun rasanya membelenggu jiwa demi masa depan. Di manakah arti merdeka? Kita remaja, kita bebas berkarya, tak hanya kata tapi nyata. Bermimpi tinggi, melangkah dengan pasti. Merdeka kita belajar, merdeka kita belajar, merdeka kita belajar. Cerita ini terjadi di sebuah kota di Indonesia 1 minggu sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana pidatomu? Apakah sudah selesai latihannya? Kalau pidatonya sudah sih, tapi katanya masih mau latihan lagi. Kalau kamu gimana? Katanya tarian kan akan dibatalkan. Iya, kebanyakan dari perempuan yang mengikuti tariannya tidak mengikuti latihannya. Oh. Sekarang sisa 1 minggu lagi, tetap saja pembukaannya belum lancar. Iya. Susi! Maaf, tadi aku tidak datang latihan. Kamu ke rumahku saja dulu yuk. Kita bikin TikTok dulu, karena banyak sekali TikTok yang harus kita bikin. Yuk! Login. Kamu baru saja ketinggalan pakai terus. Daripada kamu urus terus pidato itu tidak jelas, pasti kamu stres kan? Iya, Main iya. aja. Apa itu merdeka? Di bawah penjajahan Belanda, kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sangat menderita. Sistem tanam paksa yang dilaksanakan pada tahun 1830 diakibatkan oleh kondisi keuangan Belanda yang sementara krisis.
pemerintah Belanda mewajibkan daerah-daerah yang wilayah tanahnya subur untuk ditanami berbagai komoditas baru. Tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintahan Belanda dan digunakan untuk mengisi kas Belanda pada saat itu. Kerja. Cepat. Kerja, ayo. Cepat. Di tanah subur, kami menanam derita, dipaksa oleh kuasa yang tak kenal iba. Kopi, kebun nila bukan untuk kami, tapi untuk mereka yang tak peduli. Tapi kita tidak punya sumber makanan untuk anak-anak kita. Mengapa mereka tidak memberikan kesempatan dengan kita? Kita bangsa kita sendiri. Semua hasil kita pasti saja akan dirampas oleh mereka. Cepat, kerja kalian. Kita harus kembali sebelum akhir bulan ini. Cepat, cepat, kerja. Tapi sampai kapan? Sampai semua yang kita punya dirampas habis? Sampai kita lupa bagaimana rasanya hidup bebas? Terdorong oleh rasa iba atas nasib warga yang diperbudak tanpa mendapatkan keuntungan, pemimpin desa mengambil sikap untuk terus menggelorakan semangat kemerdekaan di kalangan masyarakat. Malam turun, tapi mata kami tak bisa terpejam. Bukan karena damai, tapi karena amarah yang diam. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh hidup terus dalam penderitaan ini. Hasil kerja keras kita dirampas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mengusir mereka. Bersatu untuk melawan mereka. Benar, kita harus melawan. Kita tidak bisa terus menjadi budak bagi mereka. Setuju. Kebijakan yang mereka buat membuat kita lebih menderita. Benar sekali. Malam berbisik harapan. Pagi datang dengan cambuk. Ladang menanti derita kembali. Coba lihat. Bukan itu korban, tetapi karena bukan yang tak kau lihat. Darah jatuh ke tanah, tetapi lihat mata itu. Tak ada yang dikabulkan. Hanya roti kecil yang tak bisa dipadamkan. Ayo, kerja lebih cepat. Kita harus kembali sebelum akhir bulan ini. Cepat. Tapi Tuan, saya sudah sangat kelelahan, Tuan. Apa? Lelah? Kalian harus memenuhi kebutuhan Belanda. Kerja! Baik, Tuan. Mereka pikir mereka bisa mengatapkan kita seperti batang tebu yang mereka cincang tanpa apa. Tapi mereka lupa, teguh yang patah tetap bisa tumbuh lagi. Mereka bisa menjauh kami, tapi mereka tidak bisa memadamkan nyala dalam hati. Dan suatu hari, saat langit lebih biru, saat ladang ini bukan ladang air mata, saat tanah ini benar-benar milik kami, kita akan berdiri tegak. Bukan sebagai budak, tapi sebagai bangsa yang merdeka. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Penindasan dan perampasan kekayaan alam yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh penjajahan Belanda. Sebagai bangsa yang dilihat oleh dunia, Indonesia menjadi target bagi negara-negara lain yang juga berupaya merebut kekuasaan atas wilayah ini. Setelah disiksa oleh Belanda, pada Maret 1942, Jepang pun memasuki dan menguasai wilayah Indonesia.
Kemudian mereka mengumumkan kedatangannya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Kami datang sebagai saudara tua kalian. Kami datang untuk membebaskan kalian semua. Kemerdekaan akan menjadi milik kalian. Janji kami nyata. Apa yang membuat kalian berbeda? Kami tidak akan percaya begitu saja. Benar. Apa yang membuat kami harus percaya secepat itu? Kami akan mengizinkan kalian semua untuk melakukan segala kegiatan tanpa adanya tekanan dari kami. Tapi ini bisa saja jebakan. Benar. Bisa saja ini tipu muslihat mereka saja. Tapi ini bisa menjadi kesempatan untuk kita. Baiklah, kita lihat saja ke depannya. Bangsa Jepang yang sedang bekerja membangun berbagai proyek infrastruktur mengajak para rakyat Indonesia untuk ikut membantu mereka bekerja. Jepang menjanjikan akan membagi hasilnya dengan rakyat Indonesia. Mari bersama bangun. Hasilnya untuk kita semua. Kerja keras kalian akan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Mereka bicara manis. Tapi apakah kita bisa percaya? Kita coba saja dulu. Tapi tetap waspada. Para pekerja Indonesia mulai bekerja. Tetapi semakin lama mereka merasa ada yang tidak beres. Beban pekerjaan semakin berat dan perlakuan yang mereka terima jauh dari apa yang dijanjikan. Hidrogras! Mereka tidak menyimpan list mereka! Kami ditipu. Ini bukan kebersamaan. Ini penghinaan. Kami kelaparan, sakit, dipaksa terbukti. Kita tidak bisa terus begini. Terus melawan. Mereka! Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso menyampaikan pernyataan dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Pernyataan ini berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai Janji Koiso. Terima kasih karena telah datang pada hari ini. Tugas atasan, pada hari ini 7 September 1944 saya sebagai
Perdana Menteri Jepang ingin menyampaikan bahwa kami negara Jepang telah mencapai pada kesepakatan untuk memberikan bangsa Indonesia janji kemerdekaan. Terima kasih atas dukungannya, Jenderal Koiso. Saya harap dukungan ini dapat membantu bangsa Indonesia untuk kedepannya. Kami mempercayakan masa depan bangsa ini kepada kalian. Terima kasih karena sudah mempercayakan masa depan bangsa Indonesia kepada kami. Beberapa bulan setelah pernyataan janji Koiso pada tanggal 29 April 1945, terbentuklah BPUPKI sebagai salah satu perwujudan dari janji yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya akan membantu kalian dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui doktrin Sujunbi Chosagai. Melalui situasi politik dan dengan perang dunia yang saat ini membuka peluang-peluang besar, saya setuju dengan penamaan organisasi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju, Bung Karno. BPUPKI dapat menjadi wadah yang tepat untuk merancang konsep dan langkah-langkah menuju kemerdekaan bangsa kita. Namun, kita harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terwakili di badan ini. Kemerdekaan Indonesia adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Saya setuju. Kita perlu memastikan bahwa aspirasi rakyat benar-benar didengarkan dan diwujudkan. Dengan ini, saya menunjuk Dr. Rajiman Weludiningrat sebagai Ketua BPUPKI dan Bapak Soeroso sebagai Wakil Ketua. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya gunakan kesempatan ini untuk memimpin proses menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah BPUPKI terbentuk, diadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Bagaimana? Ini mungkin terjadi. 3 hari lalu, Hiroshima sudah dibom. Sekarang Nagasaki. Tidak mungkin. Nihon sudah kalah. Kita harus mundur. Tidak bisa melawan lagi. Negara kita hancur. Militer kita menderita. Rakyat kita meninggal. Kita harus bangun kembali negeri kita. Tapi bagaimana caranya? Mungkin pendidikan jalan pertama. Ayo, berapa banyak guru yang tersisa? Ayo kita cari, cepat! Di sebuah ruangan sederhana, Wikana, Darwis, dan Herul Saleh sedang berdiskusi di meja. Suara mereka terdengar samar-samar di tengah. Diam dulu sebentar. Saya ingin mendengar berita dari radio ini.
received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Ini kesempatan kita. Jepang sudah menyerah. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, Bung. Ini merupakan kesempatan yang tunggu. Kita harus segera mengumumkan Hatta. Kalian benar. Proklamasi harus segera diumumkan. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan bergerak. Ini adalah waktu yang paling tepat. Rakyat sudah lelah dijajah. Jika kita terus menunggu, kesempatan ini bisa hilang. Saya setuju. Pada 10 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini kemudian diumumkan melalui siaran radio British Broadcasting Corporation. Sultan Syahrir yang mendengar berita itu dengan segera memberitakannya kepada anggota-anggota yang lain. Siaran ini juga yang membuat Syahrir beserta tokoh-tokoh lainnya mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung, Nippon telah kalah. Bukankah ini adalah kesempatan kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia bukan lagi negara kependudukan Nippon. Anda harus bersabar, Syahrir. Saya dan Hatta masih harus membicarakan hal ini dengan Laksamana Merah terlebih dahulu. Bung, untuk apa Bung masih kembali kepada mereka? Bung percaya kepada mereka? Saya melakukannya untuk memastikan kembali semua ini, Syahrir. Bung, untuk apa ingin memastikan bahwa kenyataan sudah sangat jelas? Bung terlalu tarik ulur. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk merdeka tanpa ada campur tangan dari Nippon. Cukup. Tidak gunanya kita berdebat. Syahrir, menang kalahnya Nippon itu tidak penting. Kita ingin berjaga-jaga dengan situasi dan tidak terjadinya pertumpahan darah. Bung, kami sudah berterus mengenai matang. Kami akan menunggu berita dari Bung. Jika Bung setuju dengan kami, maka kita akan langsung menang mereka. Saya sangat yakin kita pasti bisa mengatasi Nippon. Bagi mereka, kalian ini bukanlah apa-apa. Jadi, Bung masih akan menunggu untuk sidang PPKI besok? Ya! Karena itulah cara yang paling aman. Ada apa ini? Bung, dengan penuh rasa hormat, kami sebagai perwakilan dari suara golongan muda meminta Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tidak. Kenapa, Bung? Bung takut? Bukan begitu. Kami tidak takut. Tapi kami takut gagal dalam mengambil keputusan. Setelah mengetahui bahwa mereka telah gagal yang kedua kalinya untuk membujuk Soekarno dan Hatta, maka para pemuda tersebut memilih untuk menyerah dan pergi dari rumah Soekarno. Pada 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 WIB, golongan muda tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengas Dengklok Karawang oleh golongan muda demi mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami akan membawa Bung
Soekarno dan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Apa boleh? Hei! Sementara Soekarno diculik, salah satu anggota golongan muda sedang mencari Syahrir dan ingin memberitahu Syahrir bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik. Golongan muda datang ke rumah Sultan Syahrir untuk melaporkan bahwa Soekarno dan Hatta sudah berada di Rengas Dengklok dan meminta dukungan arahan selanjutnya dari Sultan Syahrir. Setelah kalian melakukan tindakan yang sangat gegabah, kalian berharap saya mendukung kalian? Tidak, saya tidak akan. Dari cara saya, kalian boleh menilai saya berseberangan dengan opini Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi jika kalian mau Indonesia merdeka, bawa mereka kembali sekarang. Kemerdekaan kami harus kita perjuangkan sendiri, Bung, bukan menunggu pemberian Jepang. Ya, lagi pula gerakan kita sudah mendapatkan dukungan dari pimpinan PETA, Bung. Saya bilang bawa mereka kembali ke Jakarta. Dan satu hal yang harus kalian tahu, bahkan Sultan Syahrir lainnya, jika digabungkan semua, tidak akan cukup untuk menggantikan mereka berdua. Jadi, bawa mereka kembali sekarang. Pada pagi hari, Ahmad datang ke rumah Soekarno untuk bertemu dan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, ada Pak Soekarno? Tidak ada Pak, Pak Soekarno sudah di rumah sejak pagi tadi. Hah? Jadi Pak Soekarno sudah tidak ada sejak tadi pagi? Iya Pak, betul. Baiklah Pak, terima kasih. Selama 1 hari penuh, Soekarno dan Hatta berada di tempat kediaman penculikan mereka di Rengas Dengklok. Jadi begini, Bung. Kami meminta maaf telah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat ini. Tetapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemerdekaan kami harus kita perjuangkan sendiri, bukan menunggu pemberian Jepang. Jadi tolonglah proklamirkan dengan segera. Bung, saya tahu bahwa para kaum muda seperti kalian sudah tidak bisa menahan sabar lagi. Akan tetapi, semua ini butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan sebanyak cepat mungkin. Kami tidak perlu bergabah dalam mobil keputusan. Jadi, kalian semua bersabarlah dan tidak perlu khawatir dengan hal ini. Sayangnya, upaya golongan muda menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat proklamasi itu gagal terlaksana. Para golongan muda pun tidak melanjutkan pemaksaan itu. Ahmad Subarjo yang sedang mencari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah sampai di Rengas Dengklok untuk melakukan negosiasi dengan golongan muda.
dan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Oh, apa kamu? Kau tanya saya? Jakarta baik-baik saja, Bu. Berarti revolusi sudah pergi. Namun, satu kabar penting yang saya dengar, bahwa Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah selesai, Bu. Sekarang juga. Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh Ahmad Subarjo ke rumah Laksamana Maeda. Di situ mereka bertemu dengan para pemuda, Hairul Saleh, Adam Malik, Soekarni, dan Laksamana Maeda. Hatta, Bung Subarjo. Maeda, ada apa ini? Mari, saya akan menunjukkan kalian janji seorang samurai. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Silakan duduk. Laksamana Maeda kemudian mempersilakan mereka duduk dan menutup pintu setelah dia keluar. Kami telah mengurus proklamasi bulan lalu, tapi tidak yang membawanya ke sini. Tuliskan saja lagi, Bung. Hatta, kamu saja yang menyusun kata. Tapi kamu yang tulis. Iya. Ada yang punya kertas? Sebentar. Sekarang, saya persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas ini. Karena saya yakin, dan kita semua percaya, bahwa Bung Hatta lah yang paling baik dalam penggunaan bahasanya. Setelah itu kita persoalkan bersama-sama. Bagaimana jika dibuka dengan kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami? Saya usulkan kita menggantinya menjadi kami bangsa Indonesia, sehingga secara keseluruhan menjadi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Cukup baik, Bu, karena kemerdekaan tanpa kekuasaan itu tiada artinya. Kita lanjutkan saja dengan berkata hal-hal yang mengenai penyerahan kekuasaan. Tapi, Bung, Jepang tidak akan menyerahkan kekuasaan itu kepada kita. Bagaimana dengan kata pengambilan? Sepertinya itu sangat beresiko. Bagaimana dengan kata pemindahan? Tepat sekali, Bung. Demikian, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diusahakan dengan cara secermat-cermatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun, diusahakan terkesan kurang menjanjikan. Bagaimana dengan diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tepat dan pas, Bung. Demikianlah teks proklamasi. Mari kita serahkan kepada pemuda yang ada di luar. Mari, Bu. Di ruang bawah sebelah dapur Laksamana Maeda, Sayuti pun merevisi berbagai ejaan seperti judul proklamasi menjadi kapital proklamasi, tempo menjadi tempo, Jakarta 17/8/1945 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945. Sayuti juga mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ia juga menambahkan nama Soekarno dan Hatta di bagian bawah teks proklamasi. Setelah teks proklamasi disusun, para kaum muda segera menyebarkan berita tentang pembacaan proklamasi di Soekarno pada 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi. Seiring waktu berjalan, warga dan para pemuka agama Hindu, Buddha, Muslim, Kristen, dan Katolik mulai berkumpul di depan rumah Soekarno. Trimurti, bendera merah putih ini saya percayakan kepada Anda sekalian untuk dikibarkan sebagai tanda dan sebagai bentuk awal kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Saya akan berikan tugas yang sangat mulia ini kepada kedua anak didik saya. Kalian berdua, saya berikan kepercayaan untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Kalian telah diberikan kehormatan untuk membimbing dan mengawali kemerdekaan kita, mengawali kejayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan kecewakan saya. Siap, Komandan. Kami tidak mengecewakan. Sejumlah toko berdiri di halaman rumah Soekarno. Warga sekitar juga ikut menyaksikan. Soekarno berdiri tegap di depan mikrofon didampingi oleh Muhammad Hatta.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir di peristiwa, untuk hadir menyaksikan awal kejayaan bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk meraih kemerdekaan kita sendiri. Dan juga di zaman Nippon ini, usaha kita untuk meraih kemerdekaan itu tidaklah terhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyerahkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita meraih kemerdekaan dan kita meraih kejayaan itu dengan keringat, dengan lelah, dan dengan perjuangan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya bagi kita, bangsa Indonesia, untuk mengambil dan meraih nasib kita sendiri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oh iya, ini langsung cari di belakang sini. Iya. Satu orang buka tapi kancing batu ini. Ya enggak? Bendera
Dengan ini, akhirnya Indonesia resmi merdeka ya, Bung? Benar sekali. Akhirnya perjuangan kita dari generasi ke generasi membuahkan hasil. Ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat ya, Bung. Cek. Proklamasi telah dibacakan. Itu artinya kita telah ada ragu, tiada lagi siksa, kita semua satu. Sudah bangkit pulih, sungguh hilang perih, kita semua tangguh. Tiada hamba lain menghambat, sudah kita pasti hadap pusaka. Yakin batin kita akan berjuang gagah, kini telah perkasa, rayakan merdeka. Giranglah kita menang bersama, harulah sungguh megah Indonesia. Rupa kita Indonesia berhimpun dalam rasa, tak hadir gentar, kita merdeka. Giranglah kita menang bersama, harulah sungguh megah Indonesia. Rupa kita Indonesia berhimpun dalam rasa, tak hadir gentar, kita merdeka. Tak hadir gentar, kita merdeka. Tak hadir gentar, kita merdeka. Merdeka, yeay! Bung, kita harus segera memberitahukan kabar baik ini kepada seluruh penduduk Indonesia. Ya, benar sekali. Kita harus segera membawa berita ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Iya, kalau begitu cepat. Pada siang hari setelah proklamasi, Adam Malik yang merupakan wartawan tetap kantor berita Antara, yaitu kantor berita milik Indonesia, memutuskan untuk bertemu Syarudin yang bekerja di kantor berita Domei yang adalah kantor berita milik Kekaisaran Jepang. Pembacaan proklamasi berjalan dengan lancar. Akhirnya tanah air kita merdeka. Namun seluruh dunia masih belum mengetahui kemerdekaan Indonesia. Benar juga, Bung. Bung, saya memiliki kenalan yang bisa berkontribusi di dalam masalah ini. Baik. Jangan sampai gagal. Baik, Bung. Setelah pertemuannya dengan Adam Malik, Syarudin segera mencari Yusuf ke rumahnya dan menyampaikan pesan dari Adam Malik kepada Yusuf untuk menyiarkan berita kemerdekaan melalui radio Hoso Kyoku.
benar, Bu. Akan tetapi, kita harus segera mewartakan kabar berita ini kepada banyak orang. Seluruh dunia harus mengetahui bahwa Indonesia telah bebas dan merdeka, Bu. Saya setuju. Namun, bagaimana caranya? Saya memiliki ide, Bu. Bagaimana kalau kita mencari celah untuk mewartakan kabar berita ini di radio Osokyoku, Bu? Ide yang baik. Siaran tersebut akan sampai ke banyak pendengar. Aku lahir dari darah dan air mata, dari suara rakyat yang merdeka. Sebagai Undang-Undang Dasar 1945, aku adalah napas kemerdekaan. Aku adalah penjaga keadilan. Dan aku adalah dasar dari segalanya. Namun, akankah aku tetap dihormati atau dilupakan dalam dinamika negeri ini? Aku datang sebagai konstitusi Republik Indonesia. Namun, rakyat tidak sepenuhnya lupa akan identitas sejati mereka sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Aku pun pergi tanpa menyesal, berharap kepergianku menjadi suatu pelajaran tentang pentingnya kesatuan yang tumbuh dari hati. Lalu muncullah aku sebagai Undang-Undang Dasar sementara, menjadi jembatan menuju masa depan. Meskipun singkat, aku senang menjadi bagian dari perjalanan bangsa, mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan proses dan tekad untuk memperbaiki diri. Aku kembali berdiri tegak sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Bukan sekedar hukum, melainkan cita-cita bangsa dan janji untuk masa depan. Aku hadir untuk mempertahankan, melindungi, dan menuntun Indonesia menuju kesejahteraan, menuju keadilan yang seharusnya. Pegang aku erat, junjung aku tinggi, agar negeri ini bertahan untuk selama-lamanya. Pada tanggal 25 Oktober 1945,
tentara sekutu dari Allied Forces Netherlands East Indies memasuki wilayah Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby berkebangsaan Inggris. Namun, tidak lama setelah itu, persepakatan dibatalkan oleh sekutu dengan menduduki wilayah penting di Surabaya seperti kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, dan lokasi penting lainnya. Sekutu juga membagikan pamflet menggunakan pesawat tempur yang memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata yang telah dirampas dari Jepang. Pada 9 November 1945, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manzarek mengirimkan surat balasan kepada Gubernur Suryo. Surat tersebut berisi tuntutan Inggris untuk membalas kematian Malaby. Dalam surat itu, Inggris memerintahkan seluruh pemimpin Indonesia untuk melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Mereka harus datang dengan tangan di atas kepala, menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat, dan memerintahkan pemuda bersenjata untuk menyerahkan senjata sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Terbakar dengan pidato dari Bung Tomo, masyarakat Surabaya berperang melawan sekutu dengan penuh tekad, merdeka atau mati, dan sekali merdeka tetap merdeka. Surabaya berhasil mempertahankan wilayahnya dari penduduk Inggris yang menunjukkan pada bangsa Inggris kekuatan dari Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda. Muhammad Hatta mewakili Indonesia pada sidang KMB yang dihadiri oleh Sultan Hamid yang mewakili BFO, J.H. van Merseveen yang mewakili Belanda, dan yang terakhir Merle Kohran yang mewakili UNCI. Sidang tersebut membahas masalah Irian Jaya di Indonesia. Saya tidak setuju jika Irian Barat diambil. Saya berpandangan bahwa wilayah Republik Indonesia Serikat itu sama dengan wilayah Hindia Belanda.
Saya menghargai pendapat Bung Hatta. Namun Irian Barat memiliki etik yang berbeda dengan Indonesia. Jadi Indonesia tidak memiliki hak atas Irian Barat. Saya memiliki pandangan yang selaras dengan Bapak Van. Akan tetapi, setiap pulau di Indonesia memiliki etnik yang berbeda. Yang berarti Irian Barat dapat menjadi wilayah negara Indonesia. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda, Bung. Dahulu Irian Barat adalah wilayah kekuasaan Belanda. Jadi Belanda masih memiliki hak atas Irian Barat. Memang benar, dahulu Irian Barat dikuasai oleh Belanda. Namun yang membebaskan Irian Barat dari penjajahan itulah Indonesia. Seharusnya Belanda tak lagi punya hak atas Irian Barat. Irian Barat bagian Nusantara. Tidak! Satu nusa, satu bangsa. Satu nafas, satu jiwa. Sebagaimana Hindia Belanda dahulu ada. Karena kami telah berjuang mati-matian. Dari penjajahan yang merajalela, Belanda tak lagi punya hak atas bumi yang kini merdeka. Semuanya terang. Akan lebih baik kita melakukan pemungutan suara di mana saudara-saudara sekalian bisa memilih salah satu dan dua belah pihak tersebut. Akhirnya, mereka mengumpulkan hasil dari pemungutan suara itu. Namun hasil yang didapatkan adalah seri. Oleh karena itu, masalah Irian Barat ditunda dan akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Kita hanya cerita. Merdeka masihkah berarti atau hanya di langit? Apakah kita atau lupa pada janji suci? Mereka pergi demi negeri. Apakah kita benar merdeka? Angin bertanya, masihkah merdeka? Kita terdiam tanpa jawaban. Apakah kita peduli atau lupa pada janji suci? Mereka pergi demi negeri. Apakah kita benar merdeka? Angin bertanya, masihkah merdeka?
Kita teriak tanpa jawaban. Kita teriak tanpa jawaban. Kita teriak tanpa jawaban. Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun membawa kita dalam pemikiran yang dalam. Kita sering menganggap kemerdekaan hanya sebagai kebebasan dari penjajahan fisik. Namun, dalam Alkitab, kemerdekaan yang sejati adalah pembebasan dari perbudakan dosa. Meskipun bangsa kita telah merdeka, banyak jiwa yang masih terbelenggu, terjebak dalam kecanduan, pergaulan bebas, atau lari dari tanggung jawab hidup. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan hati dan jiwa, bukan hanya kebebasan tubuh. Jadi, apa arti merdeka bagi kita? Sudahkah kita merdeka dalam jiwa kita? Bebas dari belenggu yang mengekang dan hidup menurut jalan kebenarannya.
kita telah sampai di penghujung acara pentas pada malam ini. Ya, betul sekali. Sebelum itu, kami mengundang Bapak Melki Matindas untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili para orang tua. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat malam semuanya, Shalom. Tentu hari ini kita disuguhkan sebuah pertunjukan yang luar biasa dari anak-anak kita. Saya percaya kita semua orang tua yang ada di sini merasa bangga dengan apa yang sudah ditampilkan oleh anak-anak kita. Karena itu saya mengajak kita sekali lagi memberikan tepuk tangan, apresiasi yang luar biasa buat anak-anak kita. Generasi yang dihitung oleh pemerintah kita akan menjadi generasi emas di masa Indonesia emas, dan ternyata generasi kita ini, generasi emas ini sungguh sangat bertalenta, luar biasa. Kalau kesan saya secara pribadi bahwa anak-anak ini menunjukkan sebuah presisi dan detail yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa mengatur sebuah kegiatan yang luar biasa ini dengan luar biasa. Lampu padam, saya tidak melihat ada yang jatuh, dan semua tata letak diatur dengan sangat baik. Semua dibuat dengan baik. Kesan saya, anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, tentunya dengan dukungan, bantuan dari kita sebagai orang tua dan para guru yang ada. Pesan saya kepada anak-anak kita, jadilah seperti Yusuf dalam kisah Alkitab. Yusuf dalam umur 17 tahun harus memasuki jalan-jalan yang penuh dengan pengkhianatan. Artinya melalui proses yang luar biasa dihadapi selama 13 tahun. Pada usia 30 tahun dia menjadi seorang raja. Artinya pesan saya buat teman-teman semua, adik-adik, anak-anak, tetap jalani proses. Karena menuju puncak kejayaan dalam hidup kita, kita harus melalui proses-proses pembelajaran yang akan membawa kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Melki atas kata sambutan. Kami juga mengundang Bapak Deo sebagai salah satu guru pembimbing kami untuk menyampaikan kata penutup serta menutup acara ini dalam doa. Kepada Pak Deo kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman, Bapak Ibu guru. Bolehkah kami sekali lagi meminta tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak kita semua. Bapak Ibu, di belakang mereka nangis karena akhirnya lelah mereka. Apa yang sudah mereka persiapkan kelas tadi dari SMP sampai kelas 10 dan kelas 11 ini dihabiskan, ditampilkan pada malam hari ini. Mereka latihan, mereka yang memikirkan konsep mereka yang memikirkan apa yang mereka harus tulis, apa yang harus mereka tampilkan, nyanyinya apa, liriknya apa, musiknya seperti apa, semuanya itu mereka yang kerjakan Bapak Ibu. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anak-anak ini yang luar biasa Bapak Ibu. Walaupun mereka di tengah persiapan mereka harus saling marah-marahan, mereka harus saling lagi berbaikan, marah lagi, berbaikan lagi, marah lagi, dan kami percaya bahwa ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Dan malam hari ini Bapak Ibu boleh melihat apa yang sudah mereka kerjakan sepanjang kurang lebih 1 semester. Dan inilah yang boleh mereka tampilkan. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Kedatangan Bapak Ibu sudah memberikan mereka kekuatan bahwa semua orang
yang mereka kenal, yang mereka sayangi, mendukung tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Dan kami, guru-guru, memohon kepada Bapak Ibu untuk terus memberikan dukungan bagi mereka apapun yang mereka inginkan, apa yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan mereka, apa yang sudah menjadi hal yang mereka cita-citakan. Karena mereka bisa, Bapak Ibu, mereka akan memberikan yang terbaik, apa yang mereka berikan. Dan sekali lagi, ada hal yang mereka lakukan untuk membanggakan mama, papanya, serta teman-temannya. Dan sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kurang lebih 3 jam boleh duduk, bertahan, dan melihat seluruh penampilan yang terjadi di malam hari ini. Sekali lagi, saya mewakili guru-guru mengucapkan banyak terima kasih. Dan bolehkah Bapak Ibu guru boleh berdiri untuk memberikan apresiasi kepada orang tua yang datang dan kepada anak-anak. Mari dipersilakan Bapak Ibu guru untuk memberikan, diundang berdiri dan berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Yang paling terakhir, kita akan tutup semua kegiatan kita di malam hari ini, dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur limpah banyak terima kasih yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena di malam hari ini seluruh persiapan yang mereka sudah persiapkan ya Tuhan sepanjang kurang lebih 6 bulan, ada yang 3 bulan ya Tuhan. Dan hari ini mereka boleh tampilkan, dan biarlah ini menjadi satu syukur bagi kami semua di tempat ini ya Tuhan. Melihat setiap perkembangan anak-anak kami, mereka yang dulu hanya diam, tertutup ya Tuhan, dan malam hari ini mereka mengekspresikan segala hal yang mereka boleh lakukan ya Tuhan dengan proses yang begitu panjang dan mungkin begitu menyakitkan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu akan menolong mereka, Engkau selalu akan melindungi mereka dan selalu menuntun mereka pada satu hal. Mereka terus melihat bahwa setiap pekerjaan yang mereka lakukan ini ya Tuhan adalah karena Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi di malam hari ini. Kami percaya ini bukan semua kekuatan kami, orang tua, guru-guru, anak-anak ya Tuhan, tetapi ini karena hanyalah kehendak Engkau yang terjadi ya Tuhan, yang boleh membimbing kami dari awal sampai akhir di dalam kegiatan ini. Tuhan, kami akan pulang sebentar. Tuhan tolong jaga kami agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Dan biarlah hari ini, malam hari ini maupun besok ya Tuhan, kami boleh duduk bersama anak-anak kami dan terus menceritakan tentang bagaimana mereka boleh berproses ya Tuhan, bagaimana mereka boleh bertumbuh di dalam kegiatan P5 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, untuk kesempatan sepanjang semester ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap proses yang terjadi. Biarlah Engkau terus melindungi anak-anak kami ya Tuhan, untuk terus menjaga mereka ya Tuhan. Hanya kepadamu kami menyerahkan anak-anak kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Deo atas kesan pesan dan doanya. Nah, dengan demikian acara pentas seni bertema Merdeka, Tutur atau Hidup resmi kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa Bapak Ibu semua. Saya Daniela, saya Waina, mewakili seluruh siswa serta keluarga besar Sekolah Dian Harapan Holland Village, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.